Oke, jumpa kembali di channel YouTube-nya saya, Pascalia Kurniati. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait anemia pada ibu hamil. Nah, anemia pada ibu hamil ini merupakan salah satu pembahasan di mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi kita pada kali ini mengenai masalah anemia pada ibu hamil, kita akan lihat terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah belajar terkait anemia pada ibu hamil, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan terkait apa itu pengertian anemia pada ibu hamil. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan terkait gejala dari anemia yang dialami oleh ibu hamil. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi anemia pada ibu hamil. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan bagaimana efek jika seorang ibu hamil ini mengalami anemia, dan mahasiswa juga dapat menjelaskan terkait pola makan seperti apa yang baik untuk ibu hamil agar dia bisa, terhindar dari masalah anemia dalam kehamilan. Oke, kita akan kupas satu persatu dari tujuan pembelajaran ini. Oke, nah kita akan lihat pengertian apa sih anemia pada ibu hamil. Nah, anemia secara umum adalah kondisi ibu hamil dengan kadar hemoglobin dalam darahnya itu kurang dari 12 gram per sen. Nah, ini secara umum ya, bahwa anemia itu kondisi di mana kadar hemoglobin kurang dari 12 gram per sen. Nah, sedangkan kalau pengertian anemia dalam kehamilan itu di mana kondisi ibu hamil dengan kadar hemoglobinnya di bawah 11 gram per sen. Ini terjadi pada trimester 1 dan 3 atau kadar hemoglobinnya kurang dari 10,5 gram per sen pada trimester kedua. Nah ini ya, jadi kalau tadi secara umum anemia itu kurang dari 12 gram per sen, kalau pada ibu hamil, dia, lebih signifikan, kalau dia kurang dari 11 gram per sen di trimester 1 dan 3, dia sudah tergolong anemia. Dan pada trimester 2 jika dia kurang dari 10,5 gram per sen itu, klasifikasi, termasuk dalam anemia. Nah, anemia yang terjadi pada masa kehamilan itu disebabkan karena kurangnya zat besi, kemudian jenis pengobatannya itu relatif mudah bahkan murah. Nah, secara umum penyebabnya adalah karena kekurangan zat besi. Nanti kita akan lihat bagaimana pengobatan yang bisa dilakukan agar ibu bisa tercegah dari penyakit anemia. Oke. Nah, selanjutnya darah akan bertambah banyak dalam masa kehamilan. Nah, biasanya ini lazim disebut dengan hidremia atau hipervolemia. Akan tetapi, bertambahnya sel darah ini kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma darah. Sehingga pada masa kehamilan itu biasanya terjadi pengenceran darah. Perbandingan tersebut yaitu, pertambahan plasma itu sebanyak 30% pada masa kehamilan, kemudian sel darah sebanyak 18% dan hemoglobin sebanyak 19%. Jadi pertambahan plasma ini lebih banyak ketimbang sel darah dan hemoglobin. Nah, bertambahnya darah dalam masa kehamilan ini sudah terjadi sejak usia kehamilan 10 minggu dan akan mencapai puncaknya pada usia 32 minggu hingga 36 minggu. Secara fisiologis, di mana pengenceran darah ini dapat membantu meringankan kerja jantung karena semakin berat dengan adanya kehamilan. Jadi karena hamil, jantung itu lebih kuat memompa darah, lebih kuat bekerja di dalam tubuh, pekerjaannya 2 kali lipat, sehingga, pengenceran darah yang terjadi pada ibu hamil ini sangat membantu meringankan kerja dari, organ jantung. Oke. Nah, selama kehamilan, biasanya seorang wanita ini mengalami peningkatan plasma darah, tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
di mana peningkatannya sampai dengan 30%, kemudian untuk sel darah merahnya peningkatannya sampai dengan 18%, tetapi peningkatan produksi hemoglobin itu hanya bertambah sebanyak 19%. Akibatnya, frekuensi anemia pada kehamilan ini cukup tinggi, biasanya, 10 sampai 20% peningkatan, kejadian anemia pada, seorang wanita yang dalam kondisi hamil. Nah, wanita hamil ini cenderung terkena anemia pada 3 bulan terakhir, biasanya pada trimester ketiga. Kenapa hal ini terjadi? Karena pada masa itu janin itu menimbun cadangan zat-zat besi yang dihasilkan oleh ibu untuk dirinya sendiri sebagai persediaan zat besi yang dibutuhkan dalam tubuhnya pada bulan pertama sesudah ia lahir. Nah, jadi, karena dia, mengambil zat-zat besi dari ibunya untuk kebutuhan tubuhnya sendiri, sehingga biasanya itu di trimester terakhir ibu lebih banyak mengalami anemia. Sehingga bagaimana, ibu ini bisa memenuhi, asupan nutrisi yang baik agar, eee, produksi hemoglobinnya juga semakin baik, lebih terutama itu di trimester ketiga karena memang, lebih banyak, hemoglobin yang diserap atau diambil oleh si janin atau si bayinya tersebut. Nah, kebanyakan anemia dalam kehamilan itu disebabkan oleh masalah defisiensi zat besi dan perdarahan akut, bahkan tidak jarang keduanya saling berinteraksi. Nah, penyebab anemia secara umum itu yang pertama adalah karena kekurangan gizi atau malnutrisi. Nah, kurang gizi ini dari pemenuhan asupan nutrisinya yang kurang, kurang konsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan kadar hemoglobin. Selanjutnya, penyebab anemia ini karena kurang zat besi dalam diet. Artinya konsumsi akan makanan yang berfungsi untuk mencegah anemia ini kurang pada ibu. Kemudian malabsorpsi, ini penyerapan akan zat gizi yang dilakukan oleh usus kecil ini berkurang. Kemudian adanya kehilangan banyak darah, misalnya riwayat persalinan yang lalu, ibu mengalami perdarahan, seperti itu. Sehingga itu juga akan berakibat bagi, eee, kehamilan lanjutannya. Kemudian karena haid, ibu yang, mengeluarkan, produksi darah yang cukup banyak. Kemudian penyakit-penyakit kronik seperti TB paru, TBC paru, kemudian cacing usus, malaria, dan lain-lain. Nah, biasa juga secara umum penyebab anemia ini karena riwayat, anemia yang dialami oleh si ibu sebelumnya. Misalnya ketika dia sebelum menikah atau ketika dia masih gadis, dia sudah sering mengalami anemia. Nah, ini biasanya juga dapat menyebabkan anemia lanjutan pada masa kehamilan ibu. Sehingga untuk itu dari sekarang buat, semua remaja-remaja putri itu coba diperhatikan. Jadi kalau misalnya dia punya riwayat anemia dari sekarang coba lebih rutin untuk konsumsi tablet tambah darah, lebih banyak konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung hemoglobin agar pemenuhan zat besi di dalam tubuhnya baik. Kemudian anemia dapat dicegah dari awal ketika masih gadis, sehingga nanti ketika hamil ibunya tidak, mudah mengalami yang namanya anemia dalam masa kehamilan. Oke, selanjutnya adalah gejala anemia pada ibu hamil. Nah, kita lihat di sini bahwa gejala anemia pada kehamilan, yaitu biasanya ibu mengeluh cepat lelah. Nah, ini ibu, selama hamil cepat lelah, kemudian ibunya sering mengalami pusing, kemudian mata ibu berkunang-kunang, kemudian malaise, ini kondisi, kurang enak badan, kurang nyaman, kurang fit, yang mana kondisi malaise ini biasanya disebabkan oleh, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya olahraga, kemudian, kebanyakan makan makanan yang, tidak bergizi, atau makanan-makanan yang sifatnya junk food, cepat saji. Nah, ini bisa menyebabkan kondisi ini. Kemudian, gejala anemia yang dialami oleh ibu adalah lidah luka, kemudian nafsu makannya turun atau dikenal dengan anoreksia, kemudian masalah, konsentrasi yang hilang,
kemudian nafas ibu lebih pendek, ini biasanya cenderung terjadi pada ibu dengan anemia yang kondisinya sudah parah, dan keluhan adanya mual muntah yang lebih hebat pada hamil muda. Nah, biasanya mual muntah pada kehamilan awal, di trimester awal ini biasanya disebabkan oleh pengaruh, perubahan hormon di dalam tubuh. Tetapi ketika ibunya sudah dengan kondisi mual muntah yang hebat, yang berlebihan, dari batas normal, nah ini biasanya cenderung kemungkinan ibu mengalami anemia. Dan ini perlu pemeriksaan lanjutan. Kita pemeriksaan lab untuk memastikan berapa sih kadar hemoglobin ibu dan bisa mendiagnosa, secara tepat apakah ibu memang mengalami anemia. Nah, kita lihat klasifikasi dari anemia dalam kehamilan. Yang pertama ada anemia defisiensi besi. Nah, di mana anemia defisiensi besi ini adalah kondisi anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Nah, jadi ini secara umum dia, karena kekurangan zat besi di dalam darahnya, pengobatannya yaitu, pemenuhan akan keperluan zat besi untuk wanita hamil maupun wanita yang tidak hamil dan dalam masa laktasi atau menyusui. Dianjurkan adalah pemberian tablet zat besi atau tablet Fe. Nah, ini kondisi anemia defisiensi zat besi. Nah, untuk itu maka mengapa ibu hamil, kalau dulu selama 90 hari itu harus mengkonsumsi tablet Fe, karena tadi, karena mudahnya ibu hamil itu mengalami masalah anemia. Nah, kalau misalnya sudah dari awal, tadi saya bilang sudah misalnya, sebelum menikah sudah tahu punya riwayat anemia, itu tadi kita harus konsumsi tablet Fe, jadi untuk menghindari masalah anemia. Kemudian dari hasil pemeriksaan hemoglobin atau, bisa metode dengan Sahli atau dengan, metode kalau secara umum metode Sahli atau dengan pemeriksaan lab lebih lengkap, anemia itu dapat diklasifikasikan atau digolongkan menjadi, 4 klasifikasi. Nah, dikategorikan pada ibu hamil tidak anemia jika kadar hemoglobinnya 11 gram per sen atau di atas 11 gram per sen. Kalau dikatakan anemia ringan, jika ibunya memiliki kadar hemoglobin yaitu 9 hingga 10 gram per sen. Kemudian dikategorikan anemia sedang jika ibu mengalami kadar hemoglobin 7 hingga 8 gram per sen, dan dikategorikan dengan anemia berat jika ibu memiliki kadar hemoglobin kurang dari 7 gram per sen. Nah, ini kalau udah kategori anemia berat, ini biasanya, dampaknya sangat, berat juga bagi si ibu maupun bagi janin. Nah, ketika dikategorikan anemia aja, ibu tuh mempunyai, resiko-resiko besar yang akan ibu alami, baik selama kehamilan maupun selama persalinan, selama laktasi, dan bagi bayinya. Nah, biasanya kalau ibu dengan anemia itu berpeluang untuk mengalami perdarahan pada masa persalinan. Atau ketika ibu mengalami anemia berpeluang mengalami tadi, ibunya mual muntah yang berlebihan pada masa kehamilan, kemudian pandangan kabur, pusing. Kemudian kalau pada bayi itu juga beresiko, resikonya apa? Salah satunya BBLR atau berat bayi lahir rendah. Nah, ini bisa diakibatkan oleh masalah anemia yang ibu alami. Jadi bukan hanya berdampak bagi ibu, tetapi juga berdampak bagi bayinya sendiri. Nah, kebutuhan akan zat besi bagi wanita hamil itu rata-rata mendekati 800 miligram. Jadi kebutuhannya lumayan besar, 800 miligram pada wanita hamil. Nah, di mana 800 miligram ini terdiri dari 300 miligram ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, serta, pertumbuhan dan perkembangan plasenta, di dalam kehamilan, dan 500 miligramnya lagi ini digunakan untuk meningkatkan massa hemoglobin maternal. Nah, di mana kurang dari 200 miligram ini akan lebih diekskresikan lewat usus, lewat urin, dan lewat kulit. Oke, jadi lumayan besar ya. Ini, untuk perkembangan janin dan plasenta serta, untuk peningkatan massa hemoglobin maternal. Nah, makanan, ibu hamil setiap 100 kalori itu biasanya akan menghasilkan 8 hingga 10 miligram zat besi.
Nah, di mana kalau kita secara umum perhitungannya biasanya kan kita 3 kali makan. Nah, 3 kali makan dengan kandungan 2.500 kalori itu menghasilkan zat besi sekitar 20 hingga 25 miligram per hari. Nah, selama kehamilan dengan perhitungan, lamanya hamil itu secara umum 288 hari, ibu hamil akan menghasilkan zat besi sebanyak 100 miligram, sehingga kebutuhan zat besi ini masih kurang untuk wanita hamil. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas anemia defisiensi zat besi. Untuk klasifikasi anemia selanjutnya ada namanya anemia megaloblastik. Nah, anemia megaloblastik ini adalah kondisi anemia yang disebabkan oleh karena kekurangan asam folik, kemudian, ini jarang sekali sih terjadi dengan kekurangan vitamin B12. Jadi lebih kekurangan asam folik. Nah, biasanya pengobatannya dengan pemberian asam folik 15 sampai 30 miligram per hari, kemudian dapat juga pemberian B12 3 kali 1 tablet per hari, atau pemberian sulfasferosus 3 kali 1 tablet per hari, dan pada kasus yang berat dengan masalah anemia megaloblastik, ini biasanya pengobatan per oral hasilnya lambat sehingga dapat diberikan transfusi darah. Jadi kalau sudah anemia megaloblastik ini kita bisa, masih bisa berikan oral, tetapi kalau misalnya hasilnya masih lama, masih lambat perkembangannya, kita bisa lakukan untuk pemberian transfusi darah. Oke, kemudian yang ketiga, klasifikasi anemia adalah anemia hipoplastik. Nah, hipoplastik ini adalah kondisi anemia yang disebabkan oleh hipofungsi sumsum tulang. Kemudian membentuk sel darah baru, sel darah merah baru. Untuk diagnostik dari anemia hipoplastik ini adalah, diperlukannya pemeriksaan-pemeriksaan diantaranya adalah pemeriksaan darah tepi lengkap, pemeriksaan fungsi eksternal, dan pemeriksaan retikulosi. Jadi kalau hipoplastik ini disebabkan oleh, hipofungsi sumsum tulang, di mana sumsum tulang ini berfungsi untuk membentuk sel darah merah yang baru. Oke, dan yang terakhir dari klasifikasi anemia adalah anemia hemolitik. Nah, anemia hemolitik ini adalah anemia yang disebabkan oleh penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat dari pembuatannya. Nah, gejala umum dari anemia hemolitik ini adalah anemia dengan kelainan-kelainan gambaran darah, kemudian kelelahan, kelemahan, serta gejala komplikasi bila mana terjadi kelainan pada organ-organ vital. Kemudian pengobatannya ini tergantung pada jenis, anemia hemolitik serta penyebabnya apa. Bila disebabkan oleh infeksi, maka infeksinya akan diberantas dan diberikan obat-obat penambah darah. Namun pada beberapa jenis obat-obatan hal ini tidak memberikan hasil, sehingga kalau anemia hemolitik ini lebih cenderung, dengan pemberian transfusi darah. Ini dapat membantu, penderita untuk mengatasi masalah anemia hemolitik. Nah, jadi tadi ada 4 ya klasifikasi anemia, ada anemia, ada anemia defisiensi zat besi, kemudian ada anemia hemolitik, selanjutnya ada anemia megaloblastik, hipoplastik, dan anemia hemolitik. Jadi ada 4 kategori anemia. Nah, selanjutnya, efek anemia pada ibu hamil, bersalin dan nifas. Nah, tadi seperti yang sudah, disinggungkan sebelumnya oleh Ibu bahwa anemia ini memiliki dampak-dampak terhadap masalah yang dialami oleh ibu. Baik pada ibu masa hamil, pada masa bersalin, kemudian pada masa nifas. Nah, anemia itu sendiri sebenarnya dapat terjadi pada setiap ibu hamil. Karena untuk itulah kejadian ini harus selalu diwaspadai. Jadi, semua ibu hamil mempunyai peluang untuk mengalami yang namanya anemia dalam kehamilan. Nah, anemia yang terjadi pada trimester 1 pada masa kehamilan itu akan mengancam terjadinya abortus, misabortus, dan kelainan kongenital atau kelainan pertumbuhan dan perkembangan pada janin itu sendiri.
Sedangkan anemia yang terjadi pada trimester kedua, ini dapat menyebabkan yang pertama adalah persalinan prematur atau persalinan, belum cukup bulan. Kemudian bisa menyebabkan adanya perdarahan antepartum atau perdarahan pada ibu pada masa kehamilan, terus adanya gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, kemudian, bayi mengalami asfiksia intrauterin sampai dengan bahkan bisa menyebabkan kematian, kemudian BBLR dan mudah terkena infeksi, serta dampak jangka panjang pada bayi itu adalah IQ bayi akan rendah dan bahkan bisa mengakibatkan kematian, ancaman kematian pada bayi. Nah, untuk itu kenapa sangat perlu, dilihat, karena anemia ini dampaknya yang sungguh luar biasa. Dari awal kehamilan hingga trimester kedua, hingga, trimester ketiga persalinan, bahkan nifas itu bisa, berdampak buruk bagi ibu maupun bagi bayinya sendiri. Nah, saat infartu atau saat masa proses persalinan, anemia ini dapat menimbulkan gangguan HIS, gangguan, pada kondisi kontraksi ibu, baik, primer maupun sekunder. Kemudian janin akan lahir dengan anemia, dan persalinan dengan tindakan yang disebabkan karena ibu cepat lelah. Jadi, persalinan dengan tindakan tidak normal karena misalnya ibunya kelelahan karena, tadi, gejala anemia itu kan kelelahan, lemas, dan sebagainya. Jadi karena ibunya dengan anemia lelah, lemas sehingga akhirnya persalinan itu dengan tindakan, bisa dengan, vakum karena, ibu yang lelah, sehingga dorongan untuk meneran itu yang berkurang, sehingga mau tidak mau akan ada tindakan untuk melahirkan bayinya. Kemudian saat postpartum atau setelah masa persalinan, anemia ini dapat mengakibatkan, atonia uteri. Atonia uteri ini adalah kondisi uterus yang tidak berkontraksi dengan baik. Nah, ini bisa menyebabkan perdarahan, kemudian retensio plasenta, kemudian perlukaan yang sukar sembuh. Jadi, jika ada robekan pada jalan lahir itu menyebabkan, luka karena robekan itu sulit sembuh karena tadi, adanya anemia dalam masa kehamilan. Kemudian mudah terjadi fibris, puerperalis dan masalah gangguan involusi uteri. Nah, ini yang terjadi pada masa nifas ketika ibu, mengalami anemia dalam kehamilan. Jadi dampaknya banyak sekali, dari awal kehamilan, ketika masa kehamilan, ketika bersalin, dan ketika nifas, bahkan dampak kepada bayi itu sangat besar ketika ibu mengalami anemia. Untuk itu kenapa memang, kita, sangat perlu mencegah kejadian anemia itu sendiri dan bahkan untuk saat ini, data itu bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada di Kabupaten Sintang pada tahun 2021 ini merupakan, angka tertinggi sekalbar. Jadi Sintang ini adalah kabupaten yang tertinggi dengan angka kematian ibu dan bayi. Nah, salah satu penyebabnya angka kematian ibu tertinggi ini adalah karena faktor perdarahan, dan perdarahan ini disebabkan oleh karena anemia pada ibu hamil. Nah, untuk itu kenapa perlu sekali kita bisa, terutama kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan, kita membantu, mencegah terjadinya anemia ini. Karena memang tadi dampaknya berkepanjangan, masalah ini terus, berpeluang besar untuk meningkatkan angka kematian pada ibu maupun kematian pada bayi. Nah, ini diet, yang dapat dilakukan pada ibu hamil dengan masalah anemia. Diet ini adalah terapi yang dapat dilakukan, yaitu di mana selain terapi obat, penanganan yang dapat dilakukan dengan, terapi diet pada ibu hamil. Nah, di mana untuk memenuhi asupan zat besi, ini ibu hamil dapat meningkatkan konsumsi bahan makan tinggi zat besi. Misalnya makanan-makanan hewani, kemudian konsumsi kacang-kacangan dan sayuran berwarna hijau tua. Yang paling mudah kita cari adalah bayam. Bayam itu memiliki kadar zat hemoglobin, zat besi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan, hemoglobin dalam darah, sehingga dapat mencegah anemia.
Kemudian defisiensi besi ini bukan satu-satunya penyebab anemia, tetapi apabila prevalensi anemia tinggi, maka defisiensi besi ini biasanya dianggap sebagai penyebab yang paling dominan. Jadi, pemenuhan akan zat besi ini harus sangat sangat dipenuhi dengan baik. Kemudian pertimbangan itu membuat suplementasi tablet besi folat selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang sangat bermanfaat dalam mengatasi masalah anemia. Nah, anemia ini dapat diatasi dengan tadi meminum tablet besi atau tablet tambah darah. Nah, di mana programnya dari dulu hingga sekarang ibu hamil ini berturut-turut selama 90 hari masa kehamilannya harus mengkonsumsi tablet zat besi. Nah, konsumsinya ini biasanya kita anjurkan di malam hari, 1 kali 1, jadi 1 hari itu 1 tablet zat besi yang dikonsumsi. Kemudian konsumsi tablet zat besi ini, kita anjurkan di malam hari, kenapa? Karena kalau misalnya dia konsumsi di pagi hari, jadi gini, tablet zat besi ini memiliki efek yaitu mual. Jadi biasanya kenapa kita konsumsi malam hari, karena kalau pagi hari, ibu kan masih beraktivitas selama seharian. Kalau misalnya, tadi ibunya mengalami, mual karena efek konsumsi zat besi, sehingga itu akan mengurangi, mengganggu aktivitas ibu. Nah, kenapa malam? Kalau malam itu kan ibunya sudah cenderung, istirahat, tidur, sehingga dapat meminimalisir, tingkat rasa mual yang dialami ibu karena konsumsi tablet zat besi. Kemudian tablet zat besi ini dikonsumsi baik sekali jika dikonsumsi dengan air putih hangat atau juga, dengan air jeruk hangat. Dihindari sekali konsumsi tablet besi dengan air kopi, air teh, karena itu dapat menghambat dari penyerapan zat besi itu sendiri di dalam tubuh. Jadi, kita lebih rekomendasikan untuk dengan air putih hangat. Kemudian diet bumil dengan anemia ini, di mana tablet tambah darah itu sebenarnya mengandung 200 miligram ferrosulfat, di mana setara dengan 60 miligram besi elemental dan 0,25 miligram asam folat. Kemudian pada beberapa orang, untuk pemberian preparat besi ini mempunyai efek samping yang tadi, mual, nyeri lambung, muntah, kemudian ada yang diare, dan sulit buang air besar. Nah, agar tidak ada efek samping, maka dianjurkan ibu hamil untuk konsumsi tablet tambah darah atau tablet zat besi Fe ini pada malam hari setelah makan. Jadi konsumsinya di malam hari. Jadi tadi mengurangi mual, kemudian, ibunya bisa bawa istirahat, bawa tidur sehingga tidak mengganggu aktivitas ibu. Nah, bagaimana sih, pola makan ibu hamil yang baik, yang mengalami anemia dalam masa kehamilan? Yaitu di mana pada kehamilan 3 bulan pertama, pada triwulan ke-1, biasanya nafsu makan ibu ini berkurang karena ibu mengalami rasa mual muntah. Namun makanan ibu hamil ini harus tetap diberikan seperti biasanya. Jadi, biasanya kan dampak, yang terlihat pada ibu hamil di triwulan 1 atau trimester 1, ibu mengeluh mual dan muntah. Biasanya nih, nafsu makan ibu berkurang, tetapi untuk perkembangan pertumbuhan janin yang baik, ibu harus mengkonsumsi makanannya juga dengan baik pula. Nah, biasanya kita, anjurkan ibu untuk makan sering dalam porsi yang sedikit. Jadi porsinya dikurangi sedikit demi sedikit, tetapi ibu lebih sering, frekuensinya lebih sering. Nah, biasanya juga, pada trimester 1 ini ibu diberi makanan dengan porsi kecil tapi sering yang segar-segar. Misalnya susu, telur, buah-buahan seperti sari buah-buahan, kemudian jeruk asinan, sirup dan lain-lainnya atau makanan ringan lainnya seperti biskuit, crackers, dan sebagainya sesuai dengan selera ibu. Nah, biasanya, di trimester 1 ini kita agak, hindari untuk ibu hamil konsumsi makanan-makanan yang bersantan, goreng-gorengan, lemak, karena itu lebih cenderung, apa, lebih cenderung membuat ibu memancing ibu untuk, mual dan muntah. Jadi, usahakan konsumsi makanan-makanan yang
yang segar-segar, atau tadi di bening, di sop yang, itu meredam rasa mual pada ibu. Kemudian pada kehamilan periode bulan kedua atau trimester kedua, ini biasanya nafsu makan ibu sudah lebih baik, sudah lebih meningkat. Biasanya mual muntah sudah berkurang, bahkan biasanya di trimester kedua itu sudah tidak ada mual muntah lagi. Nah, di mana kebutuhan akan zat tenaga seperti nasi, roti, singkong, mie, dan lain-lainnya lebih banyak dibandingkan kebutuhan saat tidak hamil. Nah, demikian juga akan kebutuhan zat pembangunan dan zat pengatur seperti lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan itu lebih banyak dikonsumsi di trimester kedua pada masa kehamilan. Jadi biasanya di trimester kedua ini lebih baik dari trimester pertama. Dan pada trimester ketiga atau di bulan akhir kehamilan, janin ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Sehingga biasanya nafsu makan ibu ini sangat baik di trimester ketiga, dan ibu lebih sering merasa lapar. Nah, pada trimester ketiga ini biasanya juga pertambahan berat badan ibu lebih melonjak daripada trimester-trimester sebelumnya. Untuk itu, perlu juga ibu untuk membatasi, jangan sampai makan yang berlebihan, sehingga, berat badan pada masa kehamilan itu tidak melonjak. Karena normalnya berat badan pada masa kehamilan itu, dia kenaikan berat badannya, 6,5 gram sampai dengan maksimal pada ibu hamil itu 16 kilogram. Kalau sudah lebih dari itu, biasanya ibu cenderung mengalami obesitas, itu akan berdampak melahirkan bayi dengan kondisi besar, gitu. Selanjutnya, pola makan ibu hamil di triwulan pertama itu, nah ini secara umum bisa konsumsi nasi, ikan, tempe, sayur-sayuran, buah, gula, susu, dan, air. Jangan lupa nih air minimal, 6 sampai 8 gelas per hari untuk mencegah dehidrasi. Selanjutnya pola makan ibu hamil trimester kedua sama, bisa konsumsi nasi, ikan, tempe, sayur-sayuran, ada buah, gula, jangan lupa juga konsumsi susu pada ibu hamil dan air. Nah, ini juga sama di trimester ketiga. Mungkin porsinya aja yang lebih, berbeda antara trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, demikian pembahasan terkait masalah anemia pada ibu hamil. Tadi kita sudah bahas bersama terkait pengertian anemia pada ibu hamil, klasifikasinya, kemudian, eee, tingkatan anemia, pada ibu hamil, kemudian tadi ada kita mempelajari juga terkait, efek yang ditimbulkan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bahkan kepada bayi yang mengalami anemia, dan bagaimana pencegahan anemia pada ibu hamil. Nah, sekian materi dari saya, semoga materi ini bisa, bermanfaat untuk pembelajaran kita kali ini, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.